jamaah Jumat rahimakumullah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, seiring berjalannya waktu dan bergantinya hari, dilihat kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin memprihatinkan. Keadaan fisiknya semakin hari semakin lemah. Namun ketika akan sakratul maut, beliau sempat mengucapkan ummati, ummati, ummati dengan cucuran air mata, dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran. Sesungguhnya jamaah Jumat rahimakumullah, apa sih yang membuat beliau cemas? Apa sih yang membuat beliau menangis dan penuh dengan kekhawatiran? Apakah beliau itu cemas meninggalkan pangkat dan jabatannya? Apakah beliau itu cemas meninggalkan hartanya? Apakah beliau itu cemas meninggalkan para sahabatnya? Ataupun cemas meninggalkan istri dan anaknya? Jawabannya jamaah Jumat rahimakumullah, tidak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun merasa cemas dan khawatir meninggalkan pangkat dan jabatannya. Tetapi yang membuat beliau menangis dan khawatir adalah umatnya suatu hari nanti yang diakui sebagai pejabat, yang diakui sebagai pemimpin, tidak lagi berjalan di atas rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dalam kehidupan pun pangkat dan jabatan adalah tujuan bagi mereka. Kalau mempunyai pangkat, tidak lain bertujuan untuk dimuliakan dalam kehidupan. Mempunyai kedudukan, tidak lain adalah jalan untuk menuju kaya. Inilah yang dicemaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama di akhir zaman ataupun dalam kepemimpinannya tidak lagi diperdulikan. Lalu jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cemas meninggalkan para sahabatnya, tetapi yang beliau khawatirkan sampai meneteskan air mata akan terjadi di antara umatnya sebagai imam dan khatib, sebagai alim ulama, sebagai para ustadz dan para dai, tidak lagi takut kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang ulama, seorang dai, imam dan khatib, jangankan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak dari kebiasaan dan rutinitas mereka tidak lagi menjaga sholatnya, tidak lagi memeriahkan masjid sebagai tempat berkumpulan umat Islam sebagaimana yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi memperhatikan kemajuan Islam di tempatnya sendiri. Inilah yang dicemaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak cemas meninggalkan istrinya, karena beliau yakin betul bahwa ketaatan istrinya nanti suatu hari nanti di yaumil mahsyar akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang dikhawatirkan, yang dicemaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya suatu hari nanti yang mana kaum perempuan selalu mensejajarkan posisinya dengan kaum laki-laki. Dengan kata lain, apa yang bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, perempuan pun bisa melakukannya. Sehingga ar-rijalu qawwamun 'alan nisa tidak lagi tertanam dalam kehidupan kita. Jamaah hadirin rahimakumullah, yang terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cemas meninggalkan anaknya, karena dia tahu betul tentang kesolehan anaknya. Tetapi yang dicemaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hari nanti para pemuda dan remaja tidak lagi memikirkan tentang agama. Mereka tidak tahu dan tidak sadar bahwa setiap gerak tangan mereka menentukan Islam ini ke depan seperti apa. Setiap langkah kaki yang mereka langkahkan akan menjawab
Islam ini ke depan bagaimana. Sehingga tampak jemaah hadirin rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang ini bisa saja kita lihat berapa banyak para pemuda dan remaja kita yang berada di sekitaran masjid, nampak oleh mata kita, dan berapa banyak yang mau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka dalam khutbah yang relatif terbatas ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, bagi kita sebagai seorang pemimpin, baik besar dan kecil pemimpinnya, marilah kita kembali sadar bahwa pangkat dan jabatan sebagai seorang pemimpin tidak lain dan tidak bukan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan sebaik-baiknya, yang harus kita berjalan di atas rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain yang mudah kita cerna, kita sebagai seorang pemimpin, marilah kita peduli kepada agama yang kita yakini kebenarannya, dan juga kepada imam dan khatib, alim dan ulama, para dai dan para ustadz. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridhonya. Kita harus menyadari bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita bukanlah untuk kita sendiri, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, dan juga harus kita bina masyarakat yang tidak tahu. Walaupun jemaah hadirin rahimakumullah, para imam dan khatib, alim dan ulama, para ustadz dan para dai, apabila berbicara di hadapan masyarakat akan banyak mendapatkan tantangan dan cemoohan. Tapi inilah realita yang harus kita jalani. Dan juga bagi kita sebagai seorang pemuda dan remaja, marilah kita menyadari kembali bahwa setiap langkah kaki kita menentukan Islam ini ke depan bagaimana. Setiap ayunan ke tangan yang kita ayunkan akan menjawab Islam ini ke depan seperti apa. Andai kata sekarang ini jemaah hadirin rahimakumullah, khusus para pemuda dan remaja, kita masih berleha-leha, kita masih bersantai-santai, kita masih minum-minuman, masih kita berjudi, yakinlah masjid yang begitu megah kita bangun bersama 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan akan menjadi gudang barang antik. Maka dari itu jemaah hadirin rahimakumullah, marilah semakin hari semakin kita sadari bahwa segala sesuatu yang Allah datangkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan